Swastiastu. Perkenalkan, saya Niktat Alitanti Dewi dengan NIM 2309511143 dari kelas C. Untuk memenuhi tugas GPL kedua mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit ringworm pada anjing. Baik, sebelum itu ada pun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu ada latar belakang, kedua ada permasalahan, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada pemecahan masalah, kelima ada pencegahan dan pengendalian, dan terakhir itu ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Dermatofitosis ringworm merupakan salah satu penyakit kulit yang sering menyerang anjing, di mana penyebabnya adalah jamur yang dapat digolongkan menjadi 3 genus, yaitu Microsporum sp, Trichophyton sp, dan Epidermophyton sp. Dermatofita umum yang menginfeksi hewan dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok berdasarkan habitat alami mereka. Dermatofita yang paling umum menginfeksi anjing dan kucing adalah Microsporum canis. Dermatofita sering ditemukan di rambut dan lapisan keratin kulit karena dapat memakan protein keratin. Mortalitas penyakit rendah, namun demikian kerugian ekonomis dapat terjadi karena kerusakan kulit dan rambut atau bobot badan yang turun, karena hewan menjadi tidak tenang serta adanya risiko zoonosis yang ditimbulkan oleh Microsporum canis, yaitu penyakit ringworm yang dapat menyerang hewan dan manusia. Dermatofitosis ini merupakan penyakit mikotik yang tertua di dunia. Baik, selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Adapun kasus yang saya angkat kali ini yaitu anjing peliharaan saya bernama Ramos, ras campuran, jenis kelamin jantan, umur 4 tahun, menderita sakit kulit selama 6 bulan terakhir, dengan tanda klinis bulu rontok, bentuk melingkar, dengan bercak merah, dan ada beberapa yang sampai bersisik. Anjing jarang dimandikan dan tidak pernah dikandangkan. Akhirnya, Ramos diperiksakan ke dokter hewan. Dari pemeriksaan fisik, gejala, dan tanda klinis, dokter hewan mendiagnosa Ramos menderita dermatofitosis ringworm. Ramos merupakan anjing ras campuran yang memiliki bulu lebat sehingga sangat rentan terkena penyakit kulit jika tidak mendapatkan perawatan yang kurang tepat. Bulu anjing yang lebat jika tidak dirawat serta lingkungannya tidak terjaga kebersihannya, dapat menjadi tempat hidup jamur penyebab utama terjadinya infeksi dermatofitosis. Baik, selanjutnya kita akan bahas 3 genus dermatofita penyebab utama penyakit ringworm. Yang pertama itu ada Microsporum sp, merupakan salah satu genus dermatofita yang paling umum menginfeksi anjing yang menyebabkan dermatofitosis. Jamur ini memiliki kemampuan khusus untuk menyerang lapisan keratin pada kulit, rambut, dan kuku hewan. Akibatnya, muncullah lesi-lesi kulit yang khas berupa lingkaran merah, bersisik, dan seringkali gatal. Jenis jamur Microsporum yang paling umum menginfeksi yaitu ada Microsporum gypsum dan Microsporum canis. Yang kedua, itu ada Epidermophyton sp. Merupakan salah satu genus dermatofita lain yang sering menjadi penyebab penyakit ringworm. Jamur ini cenderung menginfeksi lapisan keratin pada kulit, rambut, dan kuku hewan. Penyebaran jamur ini dapat melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung. Jenis Epidermophyton sp yang paling umum menginfeksi yaitu ada Epidermophyton floocosum. Yang terakhir itu ada genus Trichophyton sp. Salah satu genus dermatofita yang umum ditemukan di daerah beriklim tropis dan basah. Gejala yang disebabkan jamur ini hampir sama dengan genus Epidermophyton dan Microsporum. Penyebaran jamur ini melalui kontak langsung dan dengan hewan terinfeksi dan kontak tidak langsung melalui peralatan yang terkontaminasi. Jenis Trichophyton sp yang paling umum menyebabkan ringworm yaitu ada Trichophyton rubrum, Trichophyton concentricum, dan Trichophyton mentagrophytes. Selanjutnya itu adalah penularan ringworm. Penularan ringworm antara hewan umumnya terjadi melalui kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung yang pertama itu dari kulit ke kulit.
Hewan yang terinfeksi dapat menularkan jamur ke hewan lain melalui kontak langsung pada kulit, bulu, atau rambut. Yang kedua itu saling menggosok. Hewan-hewan sering saling menggosok tubuh untuk membersihkan diri atau menandai wilayah. Aktivitas ini dapat mempermudah penyebaran spora jamur. Yang kedua itu ada kontak tidak langsung. Yang pertama itu kontak tidak langsung dengan benda yang terkontaminasi. Spora jamur penyebab ringworm dapat menempel pada benda-benda yang sering digunakan hewan seperti tempat tidur, mangkuk makanan, mainan, atau peralatan perawatan. Hewan sehat yang menggunakan benda-benda tersebut dapat terinfeksi dan tertular oleh spora jamur. Yang kedua itu dari lingkungan. Spora jamur dapat bertahan hidup di lingkungan selama beberapa waktu. Hewan yang bermain atau beristirahat di area yang terkontaminasi seperti tanah atau rumput berisiko terinfeksi. Selanjutnya itu ada gejala ringworm. Gejala ringworm yang pertama itu ditemukan lesi pada kulit, rambut patah, bercak merah, dan adanya benjolan kecil tidak berbulu pada kulit, penebalan kulit dan warna kulit menjadi lebih gelap, rasa gatal atau pruritus, dan terakhir itu ada pengelupasan pada kulit. Selanjutnya itu ada cara diagnosis ringworm. Ada 4 metode untuk mendiagnosis ringworm. Yang pertama itu ada kultur jamur. Dilakukan dengan pengambilan sampel dari kulit menggunakan media SDA. Dengan metode ini, kita dapat mengidentifikasi spesies jamur yang menginfeksi, tetapi metode ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar beberapa hari hingga minggu. Metode yang kedua itu ada pemeriksaan word lamp. Pada pemeriksaan dengan menggunakan word lamp, dilakukan dengan langsung diamati pada tiap lesi. Jika ada pendarahan berwarna hijau kekuningan, itu berarti terdapat agen dermatofitosis. Pendarahan berwarna hijau kekuningan akibat dari reaksi metabolit dermatofita dengan sinar ultraviolet. Pemeriksaan dengan word lamp dapat menunjukkan pendarahan pada jamur patogen tertentu. Selanjutnya, metode diagnosis yang ketiga itu ada pemeriksaan mikroskopis. Sampel kulit yang diambil dan ditanam pada meja kultur khusus untuk menumbuhkan jamur. Setelah beberapa hari, pertumbuhan jamur akan diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat adanya hifa jamur atau struktur seperti benang atau spora. Terus metode yang terakhir itu ada pemeriksaan histopatologi. Metode ini jarang digunakan, hanya dilakukan pada beberapa kasus yang parah dan diagnosis umum sulit. Metode ini dilakukan dengan biopsi kulit untuk memeriksa adanya infeksi dermatofita pada jaringan dengan mikroskop. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemecahan masalah. Pemecahan masalah dari kasus yang saya angkat tadi, terapi yang dianjurkan oleh dokter hewan pada Ramos adalah dengan pemberian grisofulvin dengan dosis anjuran 15-20 mg per kilogram berat badan. Jumlah pemberian 1 tablet sehari yang diberikan secara peroral untuk terapi sistematik. Sedangkan untuk terapi topikal dapat diberikan ketoconazole 2% 2 kali sehari pada kulit yang terdapat lesi dan sekitarnya. Anjing dianjurkan dimandikan dengan sulfur untuk membantu penyembuhan dan juga disarankan diberikan vaksin anti jamur untuk meningkatkan imunitas terhadap infeksi dermatofitosis. Baik, selanjutnya itu ada pencegahan dan pengendalian ringworm. Yang pertama, menjaga kesehatan, menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan maupun hewan. Yang kedua, mengisolasi hewan yang terinfeksi dan melakukan desinfeksi pada lokasi yang diduga menjadi sumber spora. Yang ketiga, hewan peliharaan dirawat secara baik dengan cara dimandikan secara teratur serta pemberian makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang terakhir itu pemberian vaksinasi untuk membentuk imunitas hewan agar semakin kuat. Baik, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Ringworm adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton.
Penyakit ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan pada anjing, tetapi juga berpotensi menular ke manusia. Pengobatan ringworm membutuhkan kesabaran dan ketelitian, serta didukung oleh upaya pencegahan yang konsisten. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, dan mengisolasi anjing yang terinfeksi, kita dapat mencegah penyebaran penyakit ini dan melindungi kesehatan hewan kesayangan kita. Sekian video pembahasan dari kasus penyakit ringworm yang saya angkat. Semoga dari video ini kita semua bisa mengetahui apa itu penyakit ringworm, penyebab dan cara mengatasi dan mencegahnya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Terima kasih.